Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera serta salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nanda Fremelta dengan NIM C1C02004, seorang mahasiswi program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI CIQNL CSRL selaku dosen pengampu pada mata kuliah akuntansi keperilakuan di ruang 09 program studi akuntansi. Halo teman-teman semua, Sobat Akuntansi. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Untuk mempersingkat durasi dan menjawab segala pertanyaan teman-teman dan rasa penasaran mengenai materi ini, langsung saja kita akan masuki materinya. Yang pertama adalah definisi dari akuntansi dan anggaran. Definisi akuntansi menurut Financial Accounting Standard Board atau FASB pada tahun 2017 mengatakan bahwa akuntansi ini merupakan kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan suatu informasi kuantitatif yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Jadi menurut FASB ini bahwa akuntansi ini informasi yang berisi angka-angka yang dapat diperhitungkan, di mana angka-angka ini nantinya dapat menunjang dalam pengambilan keputusan ekonomi yang berkaitan dengan satuan moneter yaitu mata uang dalam suatu unit organisasi atau unit usaha. Sedangkan penganggaran merupakan rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit satuan moneter dan berlaku sesuai dengan waktu periode tertentu yang telah ditetapkan. Sedangkan anggaran ini adalah kegiatan yang juga menginterpretasikan hasilnya dalam satuan moneter atau dalam mata uang, tetapi dia ada periode waktu tertentu yang telah ditetapkan, misalnya untuk anggaran tahun 2017, anggaran tahun 2018. Selanjutnya adalah tujuan dari penyusunan anggaran. Yang pertama adalah anggaran ini disusun untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan. Jadi di dalam suatu anggaran itu dia berisi harapan dan juga sasaran yang akan dicapai oleh perusahaan tersebut. Jadi anggaran ini menggambarkan apa kinerja yang akan dilakukan atau yang akan dicapai di masa yang akan mendatang. Kemudian yang kedua adalah untuk mengkomunikasikan harapan manajemen perusahaan. Jadi ketika anggaran itu sudah dibuat, kemudian disusun, artinya di dalam anggaran itu tersusun harapan-harapan yang ingin dicapai oleh manajemen perusahaan, yang kemudian dengan adanya anggaran ini mempermudah manajemen perusahaan untuk dapat menginformasikan, mengkomunikasikan harapan-harapannya tersebut kepada bawahan atau tingkat bawah dari unit organisasi tersebut. Jadi hanya melalui anggaran, tetapi semua aspek atau unit yang ada dalam organisasi itu paham mengenai tujuan dan juga sasaran dari perusahaan itu. Kemudian yang ketiga adalah untuk menyediakan rencana terperinci. Keempat adalah menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kerja. Jadi dengan adanya anggaran ini sebagai alat pengukur bisa kita lihat apakah tingkat kinerja perusahaan itu sudah baik atau belum, seperti pendapatan dan juga pengeluarannya bagaimana, apakah pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Kemudian ketika kita sudah mengukurnya, ketika kita mendapatkan beberapa yang menjadi masalah atau poin yang perlu perhatian khusus, maka kita perlu yang namanya mengendalikan kinerja tadi supaya kinerja yang buruk itu tidak terulang lagi di periode selanjutnya. Selanjutnya dalam proses penyusunan anggaran, ini ada dua bagian yang berperan penting di dalamnya. Yang pertama adalah bagian administrasi. Dikatakan juga bahwa bagian administrasi ini sebagai urat nadi perusahaan atau nyawanya perusahaan, karena memang di dalam bagian administrasi ini dia mencakup dan juga di dalamnya terdapat seluruh kebutuhan-kebutuhan data yang ada di dalam suatu perusahaan tersebut. Maka dikatakan urat nadi perusahaan. Ketika administrasi ini gagal dalam melakukan atau melaksanakan kinerjanya, maka bisa dikatakan bahwa perusahaan itu tidak lagi bernyawa, seperti itu. Kemudian dapat memperlihatkan fakta dan keterangan yang diperlukan, sampai dengan dikatakan bahwa bagian administrasi ini adalah keseluruhan proses kerjasama. Jadi dalam administrasi inilah berbagai kegiatan kerjasama dilakukan dari setiap bagian-bagian unit perusahaan. Kemudian kedua, bagian keuangan tentu berkaitan dengan keuangan, pendapatan dan juga pengeluaran dari uang perusahaan, kemudian membuat laporan keuangan secara berkala, sampai dengan melakukan pembayaran gaji kepada karyawan setiap bulannya, dan juga tentu harus membuat buku kas dan buku pengeluaran agar operasional tersebut dapat terarah dan apakah anggaran yang dibudgetkan itu sesuai dengan aktual atau melebihi daripada biaya yang dianggarkan, seperti itu. Kemudian ada berbagai fungsi perencanaan laba dan anggaran. Perencanaan laba itu sendiri adalah pengembangan dari rencana operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan. Jadi laba ini sangat penting dalam perencanaan karena rencana yang diharapkan adalah laba yang memuaskan. Nah, jadi tidak dapat dipungkiri bahwa
perusahaan tersebut, memang titik akhir adalah laba yang memuaskan, laba semaksimum mungkin. Sehingga anggaran adalah merupakan rencana yang dicurahkan ke dalam keuangan dan istilah kuantitatif lain. Anggaran merupakan perencanaan manajerial untuk tindakan yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Jadi itu tadi anggaran adalah perencanaan yang kuantitatif. Kalau misalnya kualitatif itu misalnya pencapaian-pencapaian yang disampaikan oleh manajemen, tetapi anggaran ini adalah perencanaan yang secara kuantitatif, ada perhitungannya atau ancang-ancang yang akan diambil tindakan oleh perusahaan tersebut. Kemudian sedangkan perencanaan laba adalah terdiri dari anggaran operasi terperinci dan juga anggaran laporan keuangan. Maka anggaran itu berbeda dengan perkiraan atau prokes. Sedangkan perencanaan laba atau anggaran itu lebih menunjukkan kepada tingkat atau target di pihak lain dan apa yang diprediksikan oleh organisasi akan terjadi. Selanjutnya adalah beberapa pandangan perilaku terhadap penyusunan anggaran. Yang pertama adalah penetapan tujuan. Penetapan tujuan ini dimulai dengan adanya penetapan tujuan organisasi ke dalam tujuan aktivitas yang dikhusus. Maksudnya di sini adalah ketika memformulasikan tujuan organisasi, itu juga untuk menetapkan ketentuan hierarki yang ditargetkan atau realistis sesuai dengan kebutuhan pribadi dari manajer dan juga karyawan. Kemudian ketika sudah ditetapkan penetapan tujuan, maka tujuan pribadi daripada masing-masing unit bagian daripada perusahaan tersebut akan mengacu kepada tujuan bersama atau tujuan kesatuan dari organisasi itu sendiri. Yaitu tentunya adalah tujuan daripada mengapa perusahaan tersebut didirikan. Jadi dengan adanya penetapan tujuan ini diharapkan seluruh unit organisasi itu memiliki tujuan yang sama atau selaras. Kemudian tahap implementasi, ketika rencana tersebut atau penetapan tujuan telah dibuat, maka digunakanlah penganggaran ini sebagai komunikasi atau komunikator antara tujuan strategi organisasi serta dapat memotivasi orang secara positif dalam organisasi. Kemudian yang ketiga adalah tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Setelah anggaran diimplementasikan tadi, maka anggaran ini akan berfungsi sebagai elemen kunci dalam sistem pengendalian. Nah, ketika anggaran sudah direncanakan, yaitu melalui penetapan tujuan, kemudian telah diimplementasikan. Nah, ketika anggaran tersebut telah diimplementasikan, maka perlu yang namanya pengendalian antara aktual dengan yang dianggarkan. Selanjutnya adalah mengenai konsekuensi disfungsional proses penyusunan anggaran. Yang pertama adalah rasa tidak percaya. Nah, anggaran ini dianggap sebagai sumber tekanan yang nantinya dapat menimbulkan rasa tidak percaya, rasa permusuhan atau kompetitif, dan juga nantinya akan mengarah pada kinerja yang menurun. Kemudian yang kedua adalah resistensi. Resistensi ini di mana meskipun anggaran ini mungkin telah diterapkan manfaatnya oleh berbagai pihak ataupun organisasi, tetapi masih ada beberapa pihak yang menganggap bahwa penganggaran ini tidak diperlukan di dalam suatu perusahaan, atau masih banyak penolakan yang terjadi terhadap penyusunan anggaran, sehingga nantinya akan timbul pertanyaan, mengapa penganggaran ini harus dibuat, kenapa penganggaran ini harus disusun, sedangkan perusahaan saya ini sedang baik-baik saja. Kemudian saya merasa bahwa pendapatan yang saya dapatkan ini sudah baik dan sudah maksimal, tetapi kenapa perlunya ada diperlukan anggaran tersebut seperti itu dimaksudkan dengan resistensi. Kemudian yang kedua, konflik internal, di mana konflik internal ini nantinya dapat menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif dan permusuhan. Artinya konflik ini dapat menyebabkan orang berfokus pada kebutuhan departemennya tanpa memperhatikan departemen lain. Sedangkan seperti yang kita ketahui, ketika kita ada di dalam unit organisasi atau perusahaan, yang kita capai tidak lagi tujuan pribadi, tujuan departemen, tetapi adalah tujuan secara keseluruhan dari organisasi tersebut. Nah, maka dengan adanya konflik internal ini, nantinya bisa memicu timbulnya perselisihan antar departemen atau kompetitif antar departemen dalam hal negatif. Atau misalnya saling menjatuhkan antara satu departemen dengan departemen lain. Padahal seharusnya satu departemen dengan departemen lain itu harus mengacu pada satu tujuan yang sama, yaitu tujuan secara keseluruhan perusahaan itu sendiri. Kemudian ada efek samping lain yang tidak diinginkan, seperti penekanan yang berlebihan pada kinerja departemental dan kurang menekankan pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang saya katakan tadi, ketika kita memfokuskan pada satu departemen, akhirnya departemen yang lain mungkin kita terabaikan atau menjadi kurang diperhatikan, sehingga hal itulah yang akan menimbulkan kompetitif antar departemen yang memicu konflik internal timbul. Selanjutnya adalah relevansi dari konsep keperilakuan dalam lingkungan perencanaan. Yang pertama adalah dampak lingkungan perencanaan, di mana ini mengacu pada struktur, proses, dan pola interaksi dalam penetapan kerja. Kemudian lingkungan kerja atau budaya organisasi mempengaruhi perilaku, sehingga akan mempengaruhi juga proses perencanaan. Adalah bagaimana sikap adaptif karyawan tersebut dalam situasi ataupun budaya organisasi satu dengan organisasi lain.
Kemudian ukuran dan struktur organisasi, yakni ukuran organisasi nantinya akan mempengaruhi dari struktur organisasi, dan juga manajer dapat melaksanakan hanya bagian tanggung jawab yang konsisten dengan tujuan dan kepentingan mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah untuk dapat mempraktikkannya secara efektif, manajer harus memperhatikan dan juga menyesuaikan dengan tingkat perkembangan dari bawahannya. Selanjutnya adalah konsep keperilakuan yang relevan dalam penyusunan anggaran. Pertama adalah tahap penetapan tujuan. Nah, pada tahap penetapan tujuan ini, tujuan umum manajemen puncak ini akan diterjemahkan ke dalam target yang pasti dan diukur bagi organisasi serta sebagian dari setiap unit daripada organisasi tersebut. Kemudian orang-orang organisasi yang nantinya juga bertanggung jawab atas pencapaian tujuan organisasi tersebut. Dengan demikian mereka akan berada di fase penetapan tujuan dari perusahaan itu menganggap bahwa tujuan sebagai sesuatu yang tidak bersifat problematik atau masalah. Kemudian, tentu saja tujuan organisasi ini nantinya akan dipengaruhi oleh orang-orang yang mendominasi di dalam perusahaan tersebut secara kolektif. Kemudian yang kedua adalah keselarasan tujuan. Nah, keselarasan tujuan ini artinya adalah kita menyamakan antara tujuan dari masing-masing individu di dalam organisasi tersebut agar sama, yaitu mencapai tujuan satu, tujuan perusahaan. Nah, keselarasan tujuan ini sebenarnya adalah problematika atau tantangan ataupun ancaman bagi manajer untuk dapat menghadapinya, karena seperti yang kita ketahui bahwa ketika menyatukan berbagai kepala ke dalam satu keputusan itu sangat sulit. Nah, seperti itulah yang dirasakan oleh seorang manajemen, bagaimana dapat menyelaraskan atau menyamakan daripada setiap unit organisasinya antar departemen bahkan antar individu untuk dapat mencapai satu tujuan pokok, satu tujuan utama, yakni tujuan organisasi itu sendiri secara keseluruhan, sehingga tidak akan menimbulkan konflik internal antara departemen satu dengan departemen lain atau antara bawahan dengan atasan dan sebaliknya. Kemudian ketika keselarasan tujuan ini tidak ditetapkan, maka akan timbul berbagai masalah yang dapat nantinya berkembang secara pesat dan besar antara manajer dengan subunit yang mungkin mereka memiliki tujuan berbeda atau tujuan individunya berbeda. Kemudian bisa juga antara departemen satu dengan departemen lain yang memiliki tujuan yang berbeda atau bahkan akan keluar daripada tujuan organisasi itu sendiri karena memiliki tujuan pribadi tadi yang sudah besar efeknya seperti itu. Kemudian partisipasi. Partisipasi ini kan artinya keikutsertaan, di mana keikutsertaan ini bisa di dalam pelaksanaan kinerja dan juga bahkan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Nah, umumnya ketika manajemen puncak melakukan otorisasi atau kepemimpinan yang otoriter, maka partisipasi bawahan itu jarang sekali diharapkan atau diminta dalam pengambilan keputusan organisasi. Hanya manajemen puncak yang mengambil keputusan dalam organisasi. Nah, akhirnya karyawan-karyawan di bawah tadi merasa tidak dianggap atau tidak dihargai, lalu melakukan penolakan dan juga perlawanan seperti melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan perusahaan misalnya seperti itu. Sehingga diharapkan dengan adanya partisipasi ini dari semua aspek yang ada dalam perusahaan nantinya akan menimbulkan keseimbangan antara masing-masing unit organisasi tersebut. Kemudian manfaat dari partisipasi ini apa? Salah satunya adalah ketika partisipasi ini berhasil dilaksanakan, maka akan terjadi keterlibatan baik secara emosi dan juga secara tugas mereka yang didapatkan, yang tadi saya katakan bahwa bawahan merasa mereka diikutsertakan, ada keterlibatan yang besar bagi bawahan di dalam organisasi ketika semua jenjang dan semua aspek yang ada dalam organisasi diikutsertakan dalam pengambilan keputusan. Kemudian batasan dan permasalahan partisipasi ini mungkin beberapa orang akan berargumentasi mengenai berbagai macam yang ada di dalam organisasi. Salah satunya adalah Slack. Slack ini adalah mengurangi tekanan dan juga memungkinkan berpadunya antara tujuan pribadi dan organisasi sehingga membuat keselarasan tujuan yang lebih mungkin untuk terjadi. Kemudian adalah tahap implementasi. Yang pertama, pengkomunikasian anggaran. Direktur menjelaskan dasar-dasar penyusunan anggaran dan asumsi yang menghasilkan jumlah pada akhir. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan kerjasama dan koordinasi, di mana koordinasi ini dianggap sebagai seni yang menggabungkan secara efektif seluruh sumber daya organisasi dari sudut keperilakuan. Kemudian koordinasi ini juga berarti menggabungkan bakat dan kekuatan dari setiap partisipan organisasi dan membuat berjuang untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi itu, pokoknya adalah kita harus menyelaraskan, menyamakan tujuan antara individu satu dengan individu lain untuk mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir adalah tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Setelah anggaran ditetapkan, direncanakan, dirancang, kemudian diimplementasikan, perlu adanya tahap pengendalian. Tahap pengendalian ini sebagai umpan balik daripada kinerja yang berkala, akan meningkatkan efisiensi organisasi dengan mengindikasikan sasaran yang harus direvisi untuk siklus perencanaan berikutnya. Jadi, dengan adanya evaluasi ini, nantinya bisa
menilai anggaran ini apakah sudah baik, sudah sesuai dengan aktual, dan apakah bisa menjadi acuan untuk penyusunan anggaran di periode berikutnya. Umumnya laporan ini dibuat 2 mingguan atau bulanan untuk mengindikasikan apakah telah menghasilkan kewajiban dalam waktu sesingkat mungkin dengan pengeluaran terendah mungkin dan tanpa mengorbankan kualitas. Jadi, laporan daripada penyusunan anggaran ini tetap dibuat, umumnya 2 mingguan atau bulanan, di mana laporan ini berisikan bagaimana ketepatan dan juga keefektifan dalam organisasi mencapai tujuannya, tetapi dengan tidak mengesampingkan kualitas yang dihasilkan. Seperti itu. Oke teman-teman, itu tadilah beberapa materi yang mungkin poin-poin penting yang bisa saya sampaikan mengenai materi kita pada hari ini, yaitu mengenai aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan juga penganggaran. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan, waktu, dan juga kuotanya, sehingga teman-teman dapat menyaksikan video dari awal sampai akhir video ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.